22561103. Perkenalkan, nama saya Julian Siapa Sulu, NIM 225611095. Di sini kami akan memulai proyek kami, yaitu proyek UTS dengan membuat program memasukkan jumlah pesanan tiap hari Senin sampai Minggu dengan memasukkan nilai 45, 50, 38, 60, 42, 55, 70 dengan total pesanan 360 pesanan. Kita akan mencari pesanan tertinggi 70 pesanan pada hari Minggu dan rata-rata pesanan 51,43 pesanan. Kita mencari jumlah pesanan yang ingin dicari 60. Jumlah pesanan 60 terjadi pada hari Kamis. Kita akan memulai programnya dengan awalan memasukkan include ini untuk standar input output pada pemrograman C. Dan kedua main untuk fungsi utamanya untuk menjalankan program saat program dieksekusi, dan kita akan memasukkan pesanan 7. Fungsinya untuk membuat array bernama pesanan bertipe integer karena penyimpanan bilangan bulat, dan 7 berarti array memiliki 7 elemen dari indeks 0 sampai 6 yang digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan selama 7 hari. Selanjutnya char tentang hari 7. Fungsinya untuk membuat array string bernama hari. Bintang itu bernama setiap elemen menyimpan alamat string. Kita akan menambahkan ini terus bukan dari hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan Minggu. Kita enter. Ini untuk mengisi elemen indeks 0 sampai 2 pada Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat, Sabtu indeks 3, Kamis, Jumat, Sabtu pada indeks 3 sampai 6 dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
kita akan memasukkan in total sama dengan 0, dan fungsi in total ini membuat variabel total digunakan untuk menyimpan jumlah seluruh pesanan nilai awalnya 0. Dan selanjutnya tertinggi indeks tertinggi sama dengan 0. Ini fungsinya untuk menyimpan jumlah elemen pesanan terbesar dan menyimpan posisi hari yang memiliki pesanan terbesar. Dan kita akan memasukkan float rata-rata fungsinya untuk menyimpan hasil rata-rata menggunakan float agar bisa menyimpan angka desimal. Langsung kita in cari untuk mencari menyimpan jumlah pesanan yang ingin dicari oleh pengguna. Selanjutnya kita memasukkan int ditemukan sama dengan 0. Ini fungsinya sebagai penanda hasil pencarian. Kita akan memasukkan lagi printf masukkan untuk mencetak dimasukkan jumlah pesanan setiap hari. Dari Senin sampai Minggu. Sini slide n ini deh. Ini dulu ya. Ini bagi itu. Ini 2 SN terus kutip untuk menampilkan pesanan kepada pengguna dan slide N untuk berpindah ke baris baru. For integer ini sama dengan 0 G lebih kecil G7 ini for int untuk indeks untuk membaca i sama dengan 0 untuk membaca ini awalan i sama dengan 0 adalah 0, di mana i jika ini nilainya lebih kecil dari 7 maka perulangan akan terus bertambah 1. Nah, di sini kita akan memasukkan scanf scanf
persen D, A, dan pesanan I. Di sini fungsinya untuk membaca angka yang dimasukkan pengguna, untuk disimpan ke array pesanan. Selanjutnya masukkan total sama dengan pesanan I. Ini fungsinya untuk menambahkan total pesanan I, menentukan menambahkan pesanan I. Oke. Selanjutnya baik, selanjutnya tertinggi pesanan 0. Di sini menjelaskan menganggap sementara data pertama sebagai nilai terbesarnya. Misalnya pesanan 0 sama dengan 10, maka tertingginya itu 10. Oke, baik, selanjutnya total, coba lihat tinggi for I sama dengan 1 sama dengan 1 tanda kutip I lebih kecil saltingan lebih kecil lebih besar lebih kecil dari 7. Panas tuh. Nice. I plus for integer di sini menjelaskan memeriksa data dari indeks pertama sampai indeks ke-6. Indeks 0 tidak diperiksa karena sudah dijadikan nilai awal tadi yang di sini. Terus selanjutnya if pesanan kurung I selain lebih besar atau tertingginya di sini if pesanan yaitu memeriksa apakah data saat ini lebih besar dari nilai tertingginya. Terus lanjut
dengan pesanan. Siap. Titik dulu, ku tanda kutip disi berarti sorry, nanti jelaskan tertinggi sama dengan pesanan. Itu menjelaskan jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai tersebut menjadi nilai tertinggi baru. Selanjutnya, indeks tertinggi. Indeks tertinggi. Tanda kutip menjelaskan menyimpan indeks hari yang memiliki nilai yang terbesarnya. Contohnya I sama dengan 5 atau hari yang kelima itu hari Sabtu. Coba lanjut. Rata-rata. Sama dengan kurung fluat total slice 7. Di sini menjelaskan rata-rata fluat total slice 7, menghitung rata-rata pesanan. Selanjutnya yaitu printer. Slice N total pesanan persen D. Slice N koma total sekalian deh. Printf beberapa menari printf pesanan tertinggi. Pesanan tertinggi titik slash persen D. Pesanan hari persenes slice baru itu slice in semua tadi berlimpah Ini slice in udah koma hari
apa itu? Gitu. per hari. Terus Titik koma. eh Ganti. titik Koma. koma Anu aja. sendiri ada. Jenjang nomor 33. Di sini menjelaskan tentang menampilkan total pesanan. Mengapa pakai persen D? Karena digunakan untuk bilangan bulat. Yang kedua, menampilkan jumlah pesanan tertinggi dan tertinggi persen D diganti dengan nilai tertinggi, dan di sini persen S diganti dengan nama hari tertinggi, hari indeks. Printf selanjutnya kasih sisi ya. Ini apa? Printf kembali rata-rata le rata kembali rata-rata. Pesanan pesanan atau pesanan ini persen, salah, persen titik 2F. 2F pesanan slash n koma rata-rata. Nah, di sini menjelaskan persen titik 2F, yaitu berarti menampilkan 2 angka di belakang koma. Lanjut. Printf masukkan jumlah pesanan yang ingin dicari. Di salah slash n, terus scanf persen D di dan cari. Nah, pertama di sini printf memasukkan jumlah yang ingin dicari, meminta pengguna memasukkan nilai yang akan dicari. Selanjutnya scanf persen menyimpan nilai yang akan dicari ke variabel, bisa contohnya 30 atau 40. Nah, selanjutnya for int di 0
koma I space nah, for di sini memeriksa elemen seluruh array. Selanjutnya mana itu aja. If pesanan untuk pesanan P mana cari if membandingkan dengan nilai yang akan dicari nantinya. Terus printf jumlah pesanan persen D terjadi pada hari persen S slash N koma cari hari I di di sini untuk menampilkan informasi pencarian dan cari ini ini menjelaskan menampilkan jumlah pesanan dan nama harinya. Dan selanjutnya ditemukan satu titik koma. Di sini menjelaskan dan menandakan bahwa data berhasil ditemukan. if ditemukan persen jumlah pesanan persen D tidak ditemukan di space N koma cari di koma. Di sini if mengecek apakah pencarian gagal. Terus printf menampilkan pesanan jika data tidak ada yang cocok.
Contohnya, misal kayak jumlah pesanan 100 tidak ditemukan, tapi di sini kita hanya mencari 1 sampai 7, yaitu Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jika total yang dimasukkan tidak ada 100, maka data tidak ditemukan. Dan kita carikan apa selanjutnya. Oke. Di sini untuk mengakhiri program nilai 0 menandakan berjalan dengan sukses tanpa error. Maaf untuk ini kami akan tampilkan hasilnya. Nah, begini hasilnya nanti. Dan sekarang kita akan memasukkan nilai sembarang boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini total semua pesanan yaitu 28, pesanan tertinggi yaitu 7 pesanan pada hari Minggu, dan rata-rata pesanan itu 4,00 pesanan. Dan masukkan jumlah yang akan dicari. Misal kan di sini kita lihat ada 1 sampai 7, kita akan memasukkannya misal nilai 4. Nah, di sini jumlah pesanan 4 terjadi pada hari Kamis. Jadi kita akan mencari juga yang tidak jumlah pesanan yang tidak ditemukan. Hapus dulu. Hapus dulu ya. Oke. Coba. Juga memasukkan nilai yang sama. 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, nilainya 7. sembarang dikasih masuk, teman-teman. Nah, di sini kita akan misal memasukkan nilai 8 karena tidak ada. Kita isi. Nah, jumlah pesanan tidak ditemukan. Berhasil. Oke, sekian, terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan membuat satu program kompleks yang di dalamnya mengimplementasikan array, perbilangan atau looping, dan percabangan if else dan function. Di sini kami membuat program dengan judul menghitung jumlah pengeluaran boros dan pengeluaran hemat. Baik, di sini kami akan memulai program, yaitu Baik, yang pertama itu include. Studio. Di sini fungsi include studio untuk agar program bisa menggunakan fungsi input dan output seperti printf, dan scanf. Dan lanjut void cek pengeluaran integer data integer data
fungsi di sini void cek pengeluaran. Baris yang ketiga membuat fungsi bernama cek pengeluarannya, yaitu misal data berfungsi untuk array yang berisi data pengeluaran, dan n yaitu jumlah data yang akan diperiksa, dan void berarti fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Lanjut ke for integer i sama dengan 0 dengan 0 dan i lebih kecil daripada n, lebih kecil daripada n, i plus plus sorry. Di sini for t perulangan untuk memeriksa semua data pengeluaran dari indeks pertama sampai yang terakhir. Lanjut ke if data i lebih besar dari 10.000 terus 100. Nah, di sini untuk mengecek apakah pengeluaran pada hari tersebut lebih dari 100.000. Dan printf hari persen d boros n koma i dengan di sini printf jika pengeluaran lebih dari 100.000 maka tampilan statusnya akan boros. Contohnya nanti langkah selanjutnya. else jika else di sini jika kondisi baris 5 tidak terpenuhi. Printf hari persen d hemat slice n koma i ditambah dengan 1. Jika di sini menampilkan status hemat jika pengeluaran kurang dari atau sama dengan 100.000. Lanjut.
int main di sini int main awal fungsi utama program mulai akan dijalankan dari sini. Integer pengeluaran enam total sama dengan 0. Nanti sini misal pengeluaran kurung siku 6 untuk array menyimpan 6 data pengeluaran, dan ini total akan variabel untuk menjumlahkan seluruh pengeluarannya. Keliru tadi. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yaitu for integer i sama dengan 0 i lebih kecil dari 5. Dari 5 berarti i plus. Nah, sini untuk perulangan sebanyak 5 kali untuk memasukkan data pengeluaran. Ini printf untuk menampilkan nomor hari yang sedang diinput. Selanjutnya scanf berarti scanf persen taruh pasti persen D berapa pengeluaran fungsiku i di sini untuk membaca input pengeluaran dari pengguna dan menyimpankannya ke array. Dan selanjutnya itu total pengeluaran di sini untuk menambahkan pengeluaran hari tersebut ke variabel total.
dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini akan melanjutkan programnya dari printf and status pengeluaran pengeluaran 2n titik koma. Di sini untuk menampilkan judul hasil status pengeluaran. Enter. Sini cek pengeluaran koma 6 koma. Di sini untuk cek perulangan untuk mengecek setiap hari apakah boros atau hemat. Selanjutnya n total pengeluaran sama dengan RP persen D koma total 2 koma. Nah, di sini untuk menampilkan jumlah seluruh pengeluaran yang telah dihitung. Contohnya total pengeluaran 65.000. Oke, sini kita masukkan if total enter printf di atas tadi. Di sini menjelaskan menampilkan seluruh jumlah pengeluaran yang telah dihitung. Contohnya total pengeluaran 65.000. Oke, selanjutnya di sini printf n untuk pindah baris baru, masukkan total pengeluaran dan di sini karena kita di sini memasukkan kesimpulannya. Dari ini jika boros di sini kita memasukkan
perintah jika total pengeluaran lebih dari 700.000, dia akan menampilkan kesimpulan boros. Nah, lanjut kita isi. Nah, di sini else berfungsi jika total pengeluaran tidak lebih dari 700.000. Kita lanjut enter. Kita isi PDF. Kesimpulan hemat. Jika hemat, dia akan menentukan hemat. Return. Di sini kami akan menjalankan programnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau programnya sudah mulai benar. Aku tidak pertama. Hari pertama langsung 12.000. Hari pertama langsung 12.1. Enter. Hari kedua pira 80.000. Hari ketiga 15.000 lek. Pira 15.000. 150. Tong ada 150. Kedua 900. 134. Oke. Hari kelima itu itu hari ke-6 di sini kesimpulan pengeluaran 34.300 perak. Di sini kesimpulannya yaitu hemat. Ya, di sini kami akan memberikan contoh jika pengeluaran boros. Hapus menilai. Oke, kita hapus. Oke, jalankan nih. Oke. Langsung saja biar langsung bangun. Biar 1, 2, 0, 0, 0. Tambah pokoknya angka tinggi lah. 67. Enter. 55. Pokoknya boros 32.000. Hari ke-6 pira simbar mulai. Pira 42. Nah, Ini total pengeluaran yaitu 1.581.000 rupiah. Dan di sini kesimpulannya yaitu boros. Program berhasil. Sampai jumpa.